sini gitu kan, dari ujung bawah sampai atas gitu kan. Udah di situ. Nah ini ada lagi nih yang lebih menariknya lagi. Menarik banget. Bener-bener menarik ya Yang lagi Allah. lebih ini sih ya, ekstrim banget. Gimana? Nah jadi ceritanya kayak gini kan, kebesokannya kan aku aktivitas lagi nih, kerja lagi sama itu aku anak-anakku, aku bawa lah anak-anakku. Nah terus udah di situ aku akhirnya dia datang lagi, mantan aku yang 10 cm itu orangnya dia. Nah udah di 10 cm mah pendek, say. Tapi kan 5 cm, ini 10 cm ya, begini. 10 cm, tapi kan udah di situ kan dia datang nih, pas datang dia ini lagi perbesar lagi punya dia. Nah perbesar lagi itu punya dia. Nah jadi gini Kak ceritanya. Nah sampailah dia di tempat karaoke yang ada pubnya gitu kan, di tempat aku kerja. Nah di situ udahlah, dia bilang aku tuh tidurnya sama kamu doang, soalnya kamu lebih enak dari yang lain. Dia bilang gitu kan. Terus kata aku, Enaknya kenapa? nah emang aku enaknya kayak gimana versinya? Apa enaknya? Karena kamu tuh pandai katanya. Pandainya gimana? Kamu tuh bisa banyak gaya katanya. Banyak gaya gimana? Kayak dia bilang apapun yang kayak requestan aku tuh aku puas sama kamu dibanding sama yang lain kata gitu. Apalagi kamu tuh kuat, sehari sekali main aja kamu bisa 10 kali. Aku main sama dia. Iya, kalau 10 cewek kali. kan pasti kuat. Iya pasti kuat. Bukan itu aja, selama 2 hari ya. Itu 2 hari apa 3 hari ya aku pas main sama dia di apartemen kan. Udah di apartemen. Itu bener-bener itu mainnya 20 kali, bukan nggak tidur ya. Jadi setidurnya udah tidur nih. Terus dia kan tidur kan ngorok kan ya. Udah tidur gitu. Terus main lagi sampai terus udah bangun lagi kan ya. Pagi tuh main lagi. Jadi nggak ada makan, maksudnya nggak dijeda dulu, nggak ada apa, nggak sesuai requestan dia selama 3 hari berturut-turut. Itu di situ ya bayaran juga lumayan ya, lebih dari 15 juta ada kali ya, 2 digit gitu kan. Lumayan sih. Dari situ udah tuh akhirnya dia yang gadun aku, yang kakek-kakek ini yang 20 tahun ini. Nah, dia minta lagi tuh ke aku. Yaudah kalau gitu kamu datang aja dulu di sini, kan biar kamu tenang juga gitu kan, biar kamu juga relax gitu kan. Relax sejenak lah kayak biar kamu juga enak gitu kan. Nah, akhirnya dia enjoy dulu tuh, dia ke sini. Nah, udah di situ kan udah disediain ya semua kayak minuman apapun itu ya. Kayak requestan dia kan ya. Setiap kali pokoknya kesukaan dia tuh minumannya itu. Nah udah di situ ada 5 botol kan. Nah dia bilang ya udah aku mau deh 5 botol requestannya kayak gitu kan. Nah, udah di situ akhirnya tapi aku pengen dong mainnya. Aku kaget. Dia mintanya sama aku terus sama anakku juga. Kebetulan kan emang anakku cuma 3 ya. Jadi laku lah ya kan. Yaudah akhirnya di situ main tuh aku sama jadi cowok 1 dia, cewek 3 aku sama aku bertiga tuh. Nah tapi kita bikin dia itu dulu gitu kan. Nah ternyata udah di situ dia tuh kayak bener-bener apa ya, kayak kenceng gimana sih, kayak emang nggak mau, kayak kuat mau gitu kan. Aku nggak tahu lah, perasaan dia kemarin main sempoyongan, aku sekarang udah nggak pernah sempoyongan jadi kuat. Terus aku sempet nanya, kamu kok kayaknya kuat banget ya? Kamu kan udah kakek. Nah itu main-main bertiga gimana, ceritain coba. Nah jadi cerita gini ya, ternyata di situ itu kan dia sebelum main bertiga itu dia minum obat dulu, obat kuat katanya dia bilang, beli di tukang jamu dia bilang gitu kan. Nah udah di situ oke, besok kalian libur dulu aja kerja di sini katanya dia bilang begitu ya. Kamu sama anak kamu tuh aku katanya dia bilang gitu ya, main sama aku bertiga katanya gitu kan. Terus gitu ya main di mana, di villa. Oke, ke villa puncak kan dia jemput kita kan ya, naik mobil udah sampai. Nah udah gitu kan tahu sendiri kan perjalanan dari Jakarta itu kan 3 jam ya, udah 3 jam banget. Nah udah di situ setiap di perjalanan itu kayak kita tuh bener-bener kayak capek kan, pengennya istirahat dulu lah kayak ngapain. Nah akhirnya kita ke rest area dulu. Nah dia bilang, kamu mau nitip apa? Dia bilang kayak gitu. Boleh deh, cemilan apapun deh, makanan. Nah oke. Terus dia bilang, tapi punya aku nih gimana ya? Dia bilang kayak gitu. Lah terus kamu main di sini katanya. Ya nggak apa-apa kan, mobil aku kaca film, nggak bakal kelihatan orang dari luar kata dia gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu akhirnya dia keluar tuh ke Indo.
kan dia beli makanan gitu, beli kayak cemilan apapun lah itu. Nah dia sampai nyetok si pengaman itu 2 stok. 2 stok. Nah udah di situ akhirnya dia itu kan masuk mobil ya, masuk mobil, terus udah masuk mobil. Di situ yaudah kamu pindah ke belakang. Nah kayak aku pindah ke belakang nih. Nah temen aku tetap anak aku tetap dia di depan. Terus aku berdua nih, berdua dulu ya kayak mainnya kayak gitu. Oke, ya udah begitu. Nah jadi yang satunya ini, yang anakku ini punyanya dia, misalnya SP-nya dia. Terus kalau akunya ini ngelus-ngelus kayak dada dia dulu, kayak gimana gitu kan. Terus udah gitu cium dia dulu. Iya, mainnya gitu. di mana? Nah itu lagi istirahat dulu di rest area Kak, karena dia udah nggak tahan, katanya dia bilang ya udahlah main dulu tuh di mobil kan, sekali main doang sih. Nah, di jok belakang atau depan? Di belakang, di jok belakang. Nah udah kita main berdua lah ya, bertiga. Mobilnya mobil apa? Mobilnya mobil ini apa sih, kayak apa ya, R3 gitu. R3. Iya R3 gitu, R3 mobil R3. Nah udah di situ, nah akhirnya kita main kan. Nah yang akunya punya dia, nah dan teman akunya ini mau megang barang dia kayak gitu kan. Nah dianya ngeliatnya aku kayak gitu kan. Terus kayak akunya itu disuruh ngeliatnya dia kayak gitu. Terus dia kayak sambil kayak megang ininya aku, atasnya aku lah. Nah satunya lagi kayak temen aku nih dipegang itunya sama dia kayak ganti-gantian. Nah udah pertama kan itu dia bilang minta requestnya satu kali main. Lah gimana sih main 1 kali main tapi kita main bertiga? Kata dia bisa kok main bertiga, ya gimana caranya? Nah udah masuk nih, aku masuk gantian, teman aku bergiring gitu di main. Nah main masuk nih ke aku berdiri, terus teman aku juga bergiring lagi, terus udah gitu udah masuk langsung keluar. Tapi aku minta satu syaratnya. Apa tuh syaratnya? Tapi ditelan aja ya. Apanya tuh katanya? Itu putih-putihnya. Oh ditelan, tapi dua-duanya ya nelen punya aku. Ya udah nggak apa, nelen tuh akhirnya udah, karena dia keluar di luar. Jadi keluar di mulut. Di mulut dia kan request dua-duanya gitu. Iya dua-duanya. Jadi satu sedotan lagi kayak gitu. Dong. Ya tapi kan sesuai requestan dia ya. Kita turutin dong, kita layanin dong. Terus udah tuh akhirnya kita kan udah sejenak udah hilang tuh, udah enak juga. Ya udah akhirnya kita lanjut lah di perjalanan ya. Udah di perjalanan, terus udah saking jalan-jalannya tuh, nah nggak lama setelah 1 jam kemudian tuh udah nyampe di lokasi. Emang villanya bener-bener kayak apa ya, estetik juga sih, emang bener-bener bagus lah. Udah gitu kayak bener-bener privat juga, nggak ada orang gitu, kayak sepi ya, nggak ada orang satupun. Nah udah gitu kan ini ya anak aku nih yang 3 ini kan dia bilang gini, udah mami aku ganti baju dulu ya. Dia bilang oke ya kamu ganti baju dulu deh. Ya udah mami di sini. Bayangin nggak, kita baru sampai itu baru bener-bener baru sampai. Dia mintanya main lagi di kolam berenang. Kata dia kayak gitu. Lah kolam berenang lagi. Dia minta lagi pakai oksigen lagi. Karena dia ngelihat kolam berenang. Nah dia bilang aku pengen main di air dong. Katanya biar ngapung, katanya kayak gitu. Terus gayanya gimana ini? Gayanya itu kan tiduran udah, maksudnya berdiri juga udah. Terus semuanya bagaimana? Terus ya udah jadi pegangan. Jadi tangannya dia itu pegangan dinding kolam, jadi tiduran. Jadi aku begini gitu Kak, kayak rada ngapung. Gimana sih, kayak tangan nentuh di tembok, jadi tembok dia tuh begini. Nah posisinya dia tidurin aku kayak gitu. Jadi kayak rada ngapung gitu kan. Nah dia pengennya begitu. Tapi mau gimana? Ya udah kamu pakai aja oksigen. Nah dia tuh udah disediain sama dia oksigen. Udah aku nyebur dong ke kolam renang. Nah terus udah gitu. Pas udah nyebur, udah tapi nggak bisa lama-lama ya, ada aku sesak napas, nggak aku pilek, aku bilang gitu kan. Terus ya udah kita main lah, udah keluar tuh dia nggak lama-lama sih, paling cuman 5 menit lah ya, udah keluar. Terus ya udah akhirnya kita bangun lagi ya. Terus di situ aku dengar ceritanya kayak gini ya, dia bilang abis main sama aku, dia minta request, itu anak kamu itu bisa main ini nggak sih, main OR katanya. OR apa tuh? Kata dia gitu, bisa. Oh, anakku bisa kok, bisa. Terus
tapi kamu nggak bisa ya katanya. Terus dia nawarin aku kayak gitu, nggak mau kalau misalkan kayak gitu kayak penyakit, aku bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya di situ anak aku kan main ya sama dia. Oke lah dia main, cuman aneh-aneh mainnya kan di situ kan mentang-mentang ada semak, kayak semak-semak apa sih yang kayak dedaunan. Yaudah aku mau dong main di situ, di situ ya, tapi kan terus aku bilang gini, emang di sini nggak ada CCTV? Nggak ada kok, aman, privasi kata dia gitu. Masa sih? Udah dia di situ dengan pedenya dia baju semuanya, dia main lah tuh di dalam semak-semak itu. Nah sama anak aku main. Kamu nggak ikutan? Ya karena kan aku nggak bisa, kalau misalkan aku main kayak gitu aku nolak dong. Maksudnya main gimana? Ya maksudnya main, jadi main di, bukan main sesama barang, bukan. Jadi mainnya itu main apa ya, masukin ke apa, ke dalam yang kata tempat kita pembuangan apa ya. Oh itu mah bukan main. Iya kayak gitu. Itu versinya dia. Dia bilang kayak gitu. Kamu suka mengganti-ganti istilah deh. Jadi pusing saya. Enggak, dia bilangnya emang gitu. Bilangnya cuman kan kita mah iyain aja gitu loh. Mainnya kayak gitu loh. Terus udah gitu, abis itu kan kita tiduran nih ya. Emang kebetulan kan kasurnya bukan kasur ya, kamarnya emang ruangannya ada 3 ya, ada 3 kamar. Coba sebelum kamu ceritain lebih lanjut, coba sebutkan macam-macam gaya. Tadi gaya katak seperti apa? Nah, dia bilang, ini versi dia. Gaya katak itu, kayak dia tiduran. Misalkan kitanya kayak jongkok, itu katak, kata dia bilang kayak dia gitu. Dia tiduran, kita jongkok. Iya, itu jongkok itu katak. Ada lagi gaya kodok. Gaya kodok beda. Katak sama kodok beda, tapi versinya dia. Kodok. Ini kodok kedua. Versi kedua. Kalau kodok gimana gaya kodok? Kalau misalkan gaya kodok ini, jadi kakinya kita ini di bahunya dia, cuman kita tiduran gini loh kak, gini gitu, kayak gitu. Kakinya kayak kita gitu. di bahunya jadi kakinya dia di bahunya dia, cuman kakinya dia di bahunya dia, kakinya kita di bahunya dia kayak gini. Nah kan dia tiduran ya, palanya dia di sini kayak gitu kan, begini gitu. Terus itu gaya kodok versinya dia. Terus ada gaya apa lagi? Nah itu ada gaya laba-laba juga. Gaya laba-laba gimana? Gaya laba-laba tuh kayak misalkan contoh nih, yang pertama kita madep ke apa namanya, jadi tiduran dia begini. Nah kitanya itu apa namanya, sebelah-sebelahan, madep-madepan, kayak dia madep sono, kita madep sini kayak gitu. Berhadapan. Ya nggak berhadapan, iya berhadapan sih ya, berhadapan. Laba-labanya dari mana? Nah, jadi kayak laba-labanya dari kaki kita. Jadi kaki kita tuh sama tangan kita rada begini gitu loh. Kayak begini gimana sih? Gitu. Terus ada gaya apa lagi? Versinya dia loh ya. Gaya katak. Terus sama gaya ular ada kan? Gimana gaya ular? Nah, gaya ular tuh ya sama aja sih kayak versi yang lain. Gimana? Cuman kalau gaya ular tuh lebih kayak apa ya? Misalkan kita tiduran. Nah, dia juga kayak apa namanya? Split gitu. Jadi posisinya dia itu namanya apa ya? Kayak tiduran, bukan tiduran ya. Kayak bukan squat jam sih, apa sih namanya? Jadi gini nih. Push up. Iya kayak push up. Jadinya gini berdiri gitu, kayak lurus banget gitu. Itu gaya ular versinya dia. Kalau style versinya dia gimana? Kalau apa tuh? Gaya kalau gaya stylenya dia, gaya dia kayak agak gimana ya? Pengennya bengkok-bengkok. Kayaknya begini. Kayak gini nih. Gimana? Kayak gini-gini gitu. Oh, itu udah versi dia. Iya, stylenya dia. Oh, jadi nggak nunggu ya? Gitu. Nggak kayak doginya dia. Kan ada yang gini-gini, kayak goyang-goyang atau kayak gimana. Harusnya kan pas banget ya, kayak ada dek kayak gitu, dek kayak gitu kan. Terus style itu dianya di atas sama di bawah? Nah, kalau gaya itu dia di bawah, kita di atas. Tapi dia begini kayak ular sanca gitu. Kayak gitu. Nah, terus lanjutin ceritanya. Terus setelah itu kan udah tuh main tuh ya, main di semak-semak. Udah habis main di semak-semak. Nah, dia minta tom tuh di kamar, dia bilang gitu. Oke, di kamar. Mau berapa kali mainnya? Kata dia bilang 2 kali ya. Oke, main 2 kali. Kan kita kan check-in 3 hari ya. Nah, dia pengen main 20 kali. Jadi 1 kali bayar 15 juta. Kan lumayan kan? 15 kali 20? Iya, kali 20. Wih, 15 ajir juta. dong, beli mobil dong. Beli mobil dong, iya alhamdulillah. Terus udah di situ
aku main nih sama dia kan, posisinya kayak gimana nih kan, kata dia bilang ya udah terserah kamu lah, bebas, kita kan udah nyobain semua gaya, ya udah nih aku nih ajarin nih gaya singa kamu, gaya kode kamu. Nah akhirnya diajarin dah tuh. Yang pertama kayak aku apa namanya dulu nih kayak punyanya dia, terus kalau yang aku juga sama, kalau aku kayak ngelus-ngelus gitu kayak gitulah, terus kayak yang satunya lagi kayak teman aku yang pertama apa namanya ngupangin merahin punyanya dia lah ya, sampai merah semua badannya dia. Dia pengen tuh kayak ngerasa kayak dikerokin, dia bilang kayak gitu. Sampai merah, pengen ngerasa kayak dikerokin gitu. Terus Udah akhirnya kita main lah satu bergilir kan. Udah di situ. mainnya gimana? Mainnya kayak nancep-nancep. Gimana ya? Kayak versinya dia ya, tapi beda lagi. Nancep lagi. Gimana coba mainnya? Yang di semak-semak itu gimana? Oke, mainnya itu yang kayak kalau di semak-semak itu, jadi gayanya lebih kayak apa ya? Slow aja sih, santai ya. Karena kan ya aku ini kan kayak apa ya? Kayak janda rasa karena dia juga kan ya belum yang pro banget gitu kan, belum yang handal banget. Jadi ya pelan-pelan lah mainnya kayak gitu kan. Udah gitu gaya slow. Ya pertama dia juga aku ajarin, yang pertama nih kamu pertama jelatin dulu nih punya dia, terus ntar yang punyanya kamu dipegang di sama dia kayak gitu kan. Nah udah dikremes gitu, terus abis itu si apa namanya si ininya aku yang gadunnya aku juga jelatin punya dia juga. Nah udah punya dia, udah akhirnya main tuh, tapi kamu harus kuat 5 kali ya. Nah aku kayak gitu, nah pengennya udah dikeluarin di dalam gitu ya, udah dikeluarin dalam gitu, terus udah keluar nih main lagi kayak gitu, lanjut lagi, nggak ada jeda-jeda. 5 kali tuh dia main, anak aku itu aku liatin, bener-bener aku liatin itu versinya itu. Nah itu kan udah selesai kan ya, di semak-semak itu udah bener-bener main. Seharian ini kita bener-bener ngelayanin dia. Emang kita nggak ada jeda makan gitu kagak ya, pakai sih Lapar makan. dong kamu. Apa tuh? Lapar dong. Ya, Apa tuh? ya kan makannya ya paling makan sih ya jeda 5 menit. Masuk angin loh kamu main di kolam pakai oksigen gak dikasih makan. Makanya itu kataku, aduh udah kak, udah kira udah bener-bener kayak capek banget ya. Udah itu udah 3 hari kan. Nah udah puas lah. Lumayan sih, satu orang bayarnya 15 juta ya. Udah check out dong. Total berapa dapat kantongnya? Dari kantongin ke aku hampir 3 digit sih. 3 digit, Iya, 3 ratusan digit. juta. Iya, 100 juta sampai 100 juta sedikit sih. Nggak, paling 100 juta 5 lah. Kalau soal itu kan dia yang totalitas semuanya. Ya, jadi sepengalaman kamu itu kehidupan Elsie itu seperti apa sih? Kalau kehidupan LC Di itu Elsie ya itu emang yang kita nggak tahu loh. Yang kita jarang tahu seperti apa sih? yang kita jarang tahu. Emang yang pertama pengalaman aku jadi LC ya. Ya emang kalau dibilang dicap sama orang itu kan emang dipandangnya jelek atau kayak gimana. Cuman kalau kita kan bodo amat ya, namanya keadaan orang kan beda-beda ya. Posisinya orang kan juga beda-beda ya. Karena aku juga kan awalnya karena terpaksa juga sih ya, karena ekonomi juga banyak kebutuhan. Ya emang pertama kalau jadi LC kan enak ya. Pertama duitnya juga banyak. Nah terus udah gitu, bukan selain punya banyak duit juga, apapun kayak keinginan kita bisa dibeli lah, intinya begitu. Nah cuman kadang ada sisi apa bukan negatifnya ya, negatifnya itu kayak ada beberapa orang yang punya kelainan kayak gitu. Kelainannya kayak misalkan, oh ternyata selama ini dia itu kerja cuman pura-pura kayak sebagai melayani kayak sebagai wanita lah, melayani kayak tamu gitu, melayani laki-laki. Tapi di sisi lain dia itu apa namanya, beda apa ya, kalau dibilang tuh beda ininya dia, kayak aslinya dia tuh beda ke yang dia ingin ke tamunya itu nggak benar-benar apa ya, mengekspresikan kayak jadi LC. Jadi ya udah kayak gimana ya, kayak ibaratnya ya udah profesi gue kan LC nih, gue udah bener-bener jadi pemain gitu ya, gue udah kayak pro, gue nggak nganggap itu sebagai kayak nafsu gue, jadi gue beranggap itu duit, di situ ada duit kayak gitu, kayak dia kayak gitu, walaupun dia itu punya kelainan. Jadi kehidupan LC itu misalnya kalian saing-saingan atau gimana sih? Ya. Apa kalian pada pergi ke dukun, kan yang sesuatu yang kita nggak tahu Ya, loh. satu ada sih, ada. Gimana? Oke. Jadi gini,
waktu aku pernah pengalaman dari jadi LC ya, waktu aku baru kerja berapa bulan tuh, kan namanya LC kan nggak mungkin ya kita bongkar ya, nggak mungkin dia nggak pakai kayak begitu-begitu, kayak namanya dukun lah, biar lebih kayak apa sih, menarik, ada karismatiknya kayak gitu kan. Nah nggak mungkin nggak, apalagi kalau LC itu kan nggak boleh kosongan. Kamu pakai? Nah kalau jujur waktu itu aku pakai, tapi aku nggak yang pakai dalam apa tubuh gitu. Maksudnya pakai apa dong? Kalau orang-orang kan pada pakai susuk kayak gitu ya. Biasanya kalau pengalaman aku kayak LC itu ya biasa kayak dari minyak wangi, bulu perindu kayak gitu. Kalau misalkan itu ya, kalau LC itu buat menarik pelanggan-pelanggan yang lain. Kalau misalkan nggak kayak gitu, biasanya dia suka kayak apa ya, syariat gitu ya. Kalau misalkan dalam Islam ya, kalau dalam Islamnya sih kayak syaratnya minum air gitu loh, kayak dikasih sama ustadz gitu loh, kita minumin kayak gitu. Kayak ada yang kayak gitu juga. Terus ada juga kayak LC nih, apa ya namanya, dia pertama kita ini mentang-mentang laris manis ya, ibaratnya kayak bukan, kita nggak pakai apa-apa nih misalnya, jadi viewernya kita aja ngiri, sirik, jadi akhirnya saling dengki kan. Nah pernah juga kayak ini cerita pengalaman aku ya. Nah jadi aku itu sempet pernah dikerjain sama temen. Nah, di situ pertamanya itu kan emang aku kan ngekos kan. Dikerjainnya gimana? Dikerjainnya gini. Aku kan lagi istirahat ya, lagi tidur kan di kamar. Nah tiba-tiba kata aku kan kayak ada sesosok yang lewat gitu. Nah, udah ngilang. Terus jadi mistis ya, Say? Iya, makanya itu semangat aku kayak gitu. Terus kayak kayak bedanya LC Jawa sama LC Jakarta atau LC daerah gitu, kamu tahu bedanya? Bedanya kalau dibilang apa ya, kalau ini soal apa nih, kayak musiknya atau gimana? Terserah, apa aja bedanya. Kalau misalkan bedanya LC kota sama LC daerah itu sebenarnya sama aja. Tapi kalau misalkan LC daerah itu lebih parah ya menurut aku. Karena parahnya kayak gini, misalkan lu udah dapet nih ya, misalkan tergantung, kayak misalkan lu kalau misalkan lu dapet mami yang baik, kalau lu dapet mami jahat, lu kalau sekalinya main, lu disuruh main terus, sehari itu lu nggak boleh pulang kayak gitu. Ada juga kayak LC daerah, misal lu udah dikontrak ya, terus udah di situ lu dibuat perjanjian, lu kalau udah kerja di sini, lu udah terjun di sini, lu udah nggak boleh keluar, katanya sih kayak gitu. Kalau lu sekali lu keluar kayak apa ya, diancem gitu sih, kayak disuruh minta apa namanya, kalau dibilang tuh ganti rugi lah ya selama dia kerja. Tapi kan biasa kayak gitu kan kalau dikontrak semuanya. Iya, semua kontrak kayak gitu, tapi ada yang terikat itu lu bener-bener nggak boleh keluar. Ada juga nih kayak sepengalaman dari temen juga kan, di LC juga, dia bilang dia kerja di mana sih ya, kalau nggak salah di Batam. Itu di Batam itu, ini kalau aku bongkar nggak apa-apa ya. Di Batam itu kalau aku boleh ceritain tuh bener-bener sadis ya. Sadisnya kayak gini, lu udah terikat, misalkan lu 3 tahun, lu nggak bisa keluar. Kalau misalkan lu keluar, lu bakal diteror, kayak lu dicari-cari orang kayak gitu. Kayak lu kehidupan lu. Tapi ya disclaimer ya, maksud aku ya bukan kita iniin, menurut aku kayaknya bukan maksudnya bukan karena dia di Batam deh, tapi memang tergantung tempat. Iya, tergantung tempat kerjanya lah, perusahaannya dari lah. perusahaannya kayak, karena nggak semua kerjaan di Batam kayak gitu, Say. Iya, nggak semua kayak gitu, tapi ada beberapa teman aku seperti itu 3 tahun. Ya udah, jadi setelah kamu bercerita di sini, apa yang bisa kamu bagikan untuk penonton Diare supaya kisah-kisah yang kamu alami jangan sampai kejadian ya. Jadi kita nggak disclaimer, kita nggak mendukung untuk kalian supaya jadi LC kayak gitu-gitu, nggak boleh. Sekiranya punya kerjaan yang halal, kalian nikmati kerjaan yang halal karena itu lebih berkah dan bisa lebih membuat kemaslahatan buat kalian juga. Ini hanya sekelumit cerita, bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Dari kamu sendiri, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk penonton Diare? Kalau menurut aku ya, lebih baik kalian itu jangan pernah mencoba terjerumus di dunia malam. Karena kalau misalkan kalian udah terjerumus di dunia malam, itu kalian nggak bakal bisa keluar. Jadi gitu, susah bakalan susah keluar deh. Terus lebih baik kalian cari kerja yang halal, yang berkah gitu ya, walaupun gajinya kecil kayak gitu ya, tapi kalian tuh tenang gitu ya, nggak ada gangguan ataupun apa gitu kan. Jangan ya, jadi
cukup diri aku sendiri yang aku alamin, orang lain jangan